Sekarang kita akan bercerita tentang legenda yang sudah merakyat di Sumatera Barat, yaitu tentang sebuah kerajaan yang disebut dengan Pasumayam Koto Batu. Walaupun oleh sebagian orang ini adalah legenda, namun bukti dari peristiwa kerajaan itu masih dijumpai sampai masa kini. Misalnya batu batikam di Batu Sangkar, dan bekas istana, rumah gadang, Datuk Bandaro Kuniang yang di pertuan kerajaan Dusun Tuo tempat tinggal masa dahulu dan sebagainya. Kerajaan Pasumayan Koto Batu adalah kerajaan tradisional yang pertama berdiri di wilayah etnis Minangkabau, Sumatera Barat. Kerajaan ini berpusat di sekitar lereng Gunung Merapi yang kemudian dikenal dengan nama dua kawasan yang berdampingan yaitu, Nagari Pariangan dan Nagari Pariangan Padang Panjang. Namun wilayah kekuasaan kerajaan ini, hanya disebut secara kias, tanpa menjelaskan wilayah kekuasaannya. Untuk mengenang kerajaan ini dan leluhurnya dan banyak masyarakat sekitar Gunung Merapi mengukirkan atau melukiskan ikon-ikon ukiran bungo padi di dinding rumah mereka. Ukiran ini banyak ditemui pada rumah-rumah penduduk di Nagari Pariangan dan mungkin tidak dikenal di daerah lainnya di Minangkabau. Ini beberapa contoh tanda penghormatan terhadap leluhur melalui kerajaan Tuo dan kerajaan Bungo Setangkai melalui hiasan bungo padi. Pariangan terkenal sebagai desa terindah di dunia dan itu hanya bisa dilihat jika kita mendaki ke arah lokasi di atas Nagari Pariangan. Banyak kisah dan cerita tentang perjalanan orang Barat, orang India dan Arab menuju Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah, dan itu memerlukan perjuangan yang berat, bahkan nyawa. Di antaranya adalah tentang kedatangan orang Arab, orang India dan orang Jawa dan orang Cina ke pesisir barat Pulau Sumatera sejak abad ke-7, dan banyak pula kisah tentang mereka yang dikuburkan di daerah perantauannya. Catatan sejarah lokal. Dalam Tambo dijelaskan bahwa sejak abad pertama Masehi, telah terjadi migrasi dari anak benua India, subbenua India, menuju Pulau Perca, Pulau Sumatera. Rut perdagangan dan jejak peradaban, dan artefak budaya pengaruh India ini terlihat dengan sisa-sisa peradaban baik di Malaysia maupun di Sumatera, bisa dilihat dari peta. Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Situs Pulau Punjung, Kerajaan Darmasraya, Komplek Candi Muaro Jambi, Kerajaan Melayu, Minanga. Situs Candi Kerajaan Panai. Peninggalan kebudayaan orang Tamil di Barus, Tapanuli Pesisir. Candi Bujang, Kedah Malaysia. Dan orang-orang Tamil, India, yang datang ke Indonesia, tentu lebih dahulu datang ke Sumatera dan lebih juga dahulu mengembangkan peradaban di sana, yaitu sejak abad ke-7 sedangkan kedatangan mereka kemungkin beberapa waktu berselang sesudah itu. Kemudian beberapa abad kemudian, muncul kerajaan besar seperti Kerajaan Singosari, Majapahit dan sebagainya. Mereka itu juga lebih dahulu membawa sistem sosial yang ada di India seperti sistem kasta, di mana kasta tertinggi adalah kaum Brahmana, kedua adalah Satria, ketiga pedagang, Waisya, dan yang terendah adalah kasta Sudha. Oleh karena alasan terdesak oleh pendatang dan alasan tertentu di kawasan pesisir yang rawan peperangan, akhirnya di antara mereka itu masuk ke pedalaman mendirikan kerajaan di sana. Kebijakan untuk masuk ke pedalaman di samping faktor pertahanan diri, masuknya ke pedalaman juga dipicu oleh banyaknya sumber logam berharga seperti emas di kawasan pedalaman. Pola untuk masuk ke daerah pedalaman ini juga terjadi saat Raja-Raja Sriwijaya dan Melayu berkuasa, dan dapat dikatakan mereka membangun kerajaan dan ibu kota kerajaan yang berpindah-pindah. Contohnya adalah saat pendirian beberapa kerajaan bercorak Hindu di Sumatera. Tetapi kisah kerajaan Pasumayan Koto Batu, dan kisah kerajaan Darmasraya muncul di zaman yang berbeda, dan peristiwa ini dianggap oleh Tambo terjadi jauh sebelum zaman Darmasraya dan Pagaruyung. Jadi jauh sebelum munculnya kerajaan Darmasraya dan Pagaruyung, dalam Tambo diceritakan telah muncul kerajaan Pasumayan Koto Batu, yang dibangun oleh raja yang bergelar Sri Maharajo Dirajo dengan permaisurinya Putih Indo Jolito, dan anaknya bernama Sultan Maharajo Basa, yang kemudian dikenal dengan gelar Datuk Ketumanggungan. Setelah meninggal dunia Sri Maharajo Dirajo digantikan oleh Datuk Suri Dirajo, sedangkan istrinya kembali menikah dengan Cati Bilang Pandai, penasehat ahli Sri Maharajo Dirajo, dan melahirkan 3 orang anak, Sultan Balun, Sultan Bakilap Alam, dan Putih Jamilan. Sultan Balun kemudian dikenal dengan gelar Datuk Perpatih Nan Sebatang. Struktur pemerintahan. Dewan Pertimbangan Kerajaan Pasumayan Koto Batu dipimpin oleh Datu Sri Dirajo, DT, Suri Dirajo. Hukum yang diterapkan saat itu disebut sebagai Undang-Undang Sibumbang Jatuh yang terdiri atas 2 bagian yaitu Sigamat Gamat, atau Tariak Baleh, dan Silamo-Lamo.
Penerapan hukum tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, di mana penguasa dalam menjatuhkan hukumannya hanya berdasarkan perasaan atau berdasarkan keyakinannya sendiri. Semasa kerajaan Pasumayan Koto Batu ini adat Minangkabau sudah disusun sedemikian rupa, namun kemudian disempurnakan oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Di Pariangan didirikan sebuah tempat bersidang yang disebut Balai Sarwang, Balai Satu Ruang. Di Balai Sarwang inilah segala sesuatu dimusyawarahkan. Kemudian didirikan juga Balai Nan Panjang, 17 ruang, Balai Pasujian, dan Balai Kaciak. Datuk Suri Dirajo kemudian memberi Sultan Maharajo Basa bergelar Datuk Ketumanggungan dan Sultan Balun bergelar Datuk Perpatih Nan Sebatang. Keduanya lalu dianggap oleh orang Minangkabau sebagai pendiri adat Koto Piliang yang aristokratis dan adat Bodi Caniago yang demokratis. Tidak mengherankan kalau nama Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang tidak dapat dilupakan oleh orang Minangkabau. Akhir pemerintahan. Setelah kerajaan Pasumayan Koto Batu berakhir, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang yang merupakan dua bersaudara si ibu lain ayah mendirikan kerajaan baru. Datuk Ketumanggungan mendirikan kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarap dan sebagai yang dipertuan, Perdana Menteri, adalah Datuk Bandaro Putiah. Sedangkan Datuk Perpatih Nan Sebatang mendirikan kerajaan Dusun Tuo di Limakaum dan sebagai yang dipertuan adalah Datuk Bandaro Kuniang. Kerajaan Pasumayan Koto Batu tidak diteruskan karena terjadi perselisihan paham antara Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang ketika berdebat mengenai Undang-Undang Tarik Baleh yang mengatur, siapa yang membunuh akan dibunuh. Walaupun demikian, perselisihan tersebut dapat didamaikan oleh Datuk Suri Nan Banego-nego yang ditandai dengan tikaman sebuah keris Datuk Perpatih Nan Sebatang pada sebuah batu yang disebut Batu Batik. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Mungkin masih banyak yang masih kurang dan perlu ditambahkan tetapi mengingat waktu, dicukupkan sampai di sini. Pada umumnya mitos bukan untuk mencari kebenarannya, namun berfungsi dan dikembangkan untuk menanamkan jadi diri masyarakat pendukungnya serta mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran maupun pengetahuan tertentu, yang berfungsi untuk merangsang perkembangan kreativitas dalam